Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan betapa pentingnya olahraga di masa pandemi dan bisa dilakukan di dalam rumah. Dengan adanya kejadian wabah corona ini, semoga kita bisa mencegah virus corona tersebut dengan berolahraga yang cukup dan mudah. Pertama, kita akan melakukan pemanasan atau stretching. Pemanasan berfungsi untuk menyiapkan tubuh dan melakukan aktivitas fisik, dan pemanasan bertujuan untuk menyiapkan suhu tubuh sebelum olahraga, sehingga tubuh akan mulai beradaptasi dengan meningkatkan intensitas gerakan yang akan dilakukan. Jadi, pemanasan itu sangat penting. Olahraga yang cocok dilakukan di rumah saat pandemi seperti ini yaitu sit up untuk melatih otot tubuh seperti otot perut, otot dada, panggul, pinggang, dan bawah leher. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya olahraga di masa pandemi COVID-19. Olahraga atau aktivitas fisik merupakan hal yang penting pada masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Olahraga dengan intensitas rendah atau dengan durasi sedang dapat mendukung respon imun dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Jumping jack adalah olahraga yang cocok di masa pandemi karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dan tidak memerlukan alat khusus. Manfaat jumping jack adalah menekan risiko penyakit jantung, menguatkan otot paha, betis, bokong, dan bahu. Melompat sambil melebarkan kaki dan kedua tangan ke atas hampir bersentuhan. Kemudian melompat lagi sambil menurunkan kedua tangan dan mengembalikan kaki ke posisi semula. Berolahraga atau melakukan aktivitas fisik juga dapat menghindarkan orang dari berbagai penyakit, apalagi di masa pandemik COVID-19 seperti sekarang. Banyak olahraga di luar ruangan maupun di dalam ruangan yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini, seperti melakukan stretching tiap pagi sekitar 5-10 menit. Stretching atau perenggangan tidak hanya dapat membantu meningkatkan fleksibilitas Anda. Olahraga perenggangan juga faktor penting dalam kebugaran, meningkatkan postur tubuh, mengurangi stres dan sakit tubuh. Manfaat-manfaat melakukan stretching atau perenggangan: 1. Meningkatkan fleksibilitas Anda. 2. Meningkatkan rentang gerak Anda. 3. Meningkatkan kinerja aktivitas fisik. 4. Meningkatkan aliran darah ke otot. 5. Memperbaiki postur tubuh. 6. Membantu menyembuhkan dan mencegah sakit punggung. 7. Menghilangkan stres. 8. Menenangkan pikiran Anda. Dan 9. Membantu mengurangi sakit kepala. Squat terbilang sebagai olahraga yang sederhana. Cara melakukannya cukup mudah. Kamu hanya perlu membuka kaki selebar bahu, lalu posisi tubuh seolah sedang duduk di kursi. Dengan membentuk sudut 90 derajat, tahan posisi ini untuk beberapa detik dan 8 repetisi. Manfaat olahraga squat: efektif membakar lemak pada area perut dan pinggang, mengencangkan bokong dan paha, melatih kekuatan dan fleksibilitas otot, meningkatkan keseimbangan tubuh, dan mempercepat metabolisme. Kicking merupakan salah satu gerakan senam aerobik yang bermanfaat untuk memperlancar gula darah dan meregangkan otot kaki. Kicking dilakukan dengan cara mengayunkan tungkai ke depan atau ke samping dalam keadaan lurus sehingga pinggang atau olahraga yang saya ambil di sini adalah jumping jack. Nah, jumping jack sendiri adalah olahraga yang gerakannya sederhana, yaitu cuma melompat sambil membuka tangan dan kaki.
jumping jack adalah olahraga yang berdampak pada seluruh bagian tubuh. Jadi, tidak hanya lemak di perut yang bisa dibakar. Di masa pandemi seperti saat ini, kita tidak boleh menghabiskan waktu kita hanya berleha-leha saja di rumah. Kita harus tetap berolahraga agar tubuh tetap bugar dan imun tubuh tetap kuat. Salah satu olahraga mudah yang dilakukan di rumah saja selama masa COVID-19 ini adalah yoga. Yoga merupakan olahraga yang terkesan mudah dan sederhana. Namun, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, olahraga ini juga tergolong efektif, membakar lemak, dan membuat tubuh berkeringat. Bonusnya lagi, beberapa gerakan yoga dapat membuat kamu lebih tenang dan santai, sehingga kecemasan yang sering muncul selama masa pandemi ini bisa berkurang. Manfaat olahraga ini: 1. Menguatkan jantung dan paru-paru. 2. Menguatkan otot dan tulang. 3. Menurunkan risiko stroke. 4. Mengendalikan gula darah. Dan 5. Memelihara kesehatan otak. Manfaat dari gerakan olahraga ini salah satunya adalah menurunkan berat badan. Layaknya kebanyakan olahraga kardio, jumping jack juga dapat membantu kita membakar lemak dan meraih berat badan ideal. Bayangkan saja melakukan jumping jack selama 30 menit, dipercaya dapat membakar 186 kalori pada orang dengan berat badan 70 kg. Manfaat latihan sit up yaitu 1. Memperbaiki postur tubuh, 2. Membakar kalori, 3. Menjaga kesehatan otot, 4. Meningkatkan daya tahan kardiovaskular, dan yang 5. Meningkatkan metabolisme. Yang pertama yaitu kita mulai dari sekolah dengan hitungan 8. Gerakan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan ditaruh ke belakang membentuk liter S. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membacakan sejarah tentang badminton. Sejarah yang pertama, olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 200 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok terdapat permainan yang disebut xianxia yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih koknya dimanipulasi dengan kaki. Objektif permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan. 2. Sejarah badminton di Indonesia. Permainan badminton atau juga disebut bulu tangkis ialah olahraga yang bertujuan untuk memukul bola melewati jaring ke kawasan lawan dengan memakai sebuah raket. Menurut Herman Subarja, permainan bulu tangkis merupakan olahraga yang sifatnya individual dan dilakukan dengan cara 1 versus 1 atau 2 versus 2 memakai raket sebagai alat pemukul dan shuttlecock sebagai objek pukul. Federasi bulu tangkis dunia ialah Badminton World Federation atau disingkat BWF. Sedangkan Indonesia berjulukan PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Adapun peralatan dalam permainan badminton yang pertama adalah lapangan dan jaring. Garis-garis pada lapangan memiliki ketebalan 40 mm dan warnanya pun harus kontras, dan jaring yang digunakan pun harus kuat. Yang kedua ada raket. Sekarang raket menggunakan serat karbon agar ketahanan lamanya pun lebih kuat. Terus yang ketiga ada senar. Senar jenisnya berbeda-beda. Semakin kuat senar, semakin lama pula pemakaiannya. Yang keempat ada kok. Kok adalah sebutan
bola bagi pemain badminton. Yang kelima ada sepatu. Nah, di sini kita dapat melihat berbagai jenis olahraga, berbeda-beda jenis sepatunya, termasuk dalam permainan badminton yang menggunakan bahan karet di bagian bawahnya. Peraturan saat bermain badminton. 1. Sebelum pertandingan dimulai harus ditentukan salah satu dari tiap pemain pasangan. 2. Sistem rally point. Setiap pasangan hanya mendapat 1 kali kesempatan servis, tidak ada servis kedua. Ketiga, sistem perhitungan poin. Sistem perhitungan poin 3 kali 21 rally point. Pemenangnya adalah pemain atau pasangan yang telah memenangkan 2 set pertandingan. Teknik dasar 1. Cara memegang raket. Ada 3 cara teknik dasar cara memegang raket. 1. Mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi tangan sedang bersalaman. 2. Pegangan backhand. Pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. 3. Pegangan pukul kasur Amerika. Cara pegangan ini adalah mula-mula raket diletakkan secara mendatar di atas rak. Pukulan servis pendek sama dengan servis panjang. Salah satu yang membedakan adalah posisi berdiri lebih dekat dari servis yang kira-kira berjarak 15 cm. Pukulan servis panjang hampir sama dengan gerakan mengayun pada pukulan forehand di bawah tangan. Pukulan servis straight, pukulan yang sama-sama mengarahkan bola dengan ketinggian yang cukup melakukan clear pada bola dengan jari. Pukulan smash. Pukulan smash adalah pukulan yang cepat diarahkan ke bawah dengan kuat dan tajam. Pukulan ini bertujuan untuk mengembalikan bola pendek yang telah dipukul ke atas oleh lawan. Pukulan smash terbagi menjadi 2 pukulan, yaitu 1. Pukulan smash forehand, 2. Pukulan smash back. Pukulan drop shot. Pukulan drop shot adalah pukulan pendek tipis di atas net dan pelan, sehingga kok dapat jatuh menjelaskan. Pukulan drop shot dapat dilakukan dengan pegangan forehand maupun backhand pada posisi overhand ataupun underhand. D. Pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shoot lob setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Pukulan lob dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu overhand lob. Pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menembakkan shoot lob mengambung ke arah belakang. Yang kedua, underhand lob, yaitu pukulan lob yang dilakukan dari bawah dengan cara memukul shoot lob yang berada di bawah badan dan dilakukan tinggi ke bawah. Dilakukan dari satu sisi lapangan, kiri atau kanan, menyilang menyeberangi jaring ke area lawan. Kesimpulan, olahraga bulu tangkis memiliki sejarah yang panjang dan masih diragukan karena kurang akuratnya bukti-bukti. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan, di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar. Lapangan bulu tangkis dibagi menjadi 2 sama besar dan dipisahkan oleh net dan tergantung di tiang net yang ditanam di pinggir lapangan. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh 2 orang atau untuk tunggal atau 2 pasangan untuk ganda yang berlawanan. Dalam olahraga bulu tangkis terbagi menjadi beberapa partai kelompok permainan, yaitu pertama tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Olahraga bulu tangkis memiliki perlengkapan untuk dapat memainkannya. Berikut adalah perlengkapan olahraga bulu tangkis.
pertama raket, yang kedua lapangan, yang ketiga senar, yang keempat box, yang kelima net, yang keenam stop. Olahraga bulu tangkis memiliki cara dan teknik untuk dapat memainkannya dengan baik. Bermain bulu tangkis harus bisa menguasai area permainan dan teknik dasar seperti memukul kok dengan baik agar dapat memenangkannya pertandingan. Dalam olahraga bulu tangkis ada sistem perhitungan nilai yang berbeda, yaitu sistem 3 bola dan sistem rally point. Olahraga bulu tangkis telah banyak diperlombakan dalam ajang internasional seperti kejuaraan bulu tangkis All England. Saran-saran untuk dapat memainkan olahraga bulu tangkis dengan baik, pemain harus terlebih dahulu menguasai teknik dasar permainan seperti penguasaan area permainan, pukulan servis yang baik, maupun pukulan-pukulan mengembalikan bola untuk bertahan dan menyerang seperti smash. Angkat kedua tangan ke atas, sentuhlah bahu kiri dengan tangan kananmu secara perlahan melewati bagian atas dan belakang kepala. Raihlah siku kananmu dengan tangan kiri, tarik secara perlahan siku kananmu ke arah kiri bawah, dan tahan selama 10 detik. Ulangi tahapan yang sama untuk siku kirimu. Luruskan kedua kaki dan tanganmu ke arah depan. Secara perlahan tarik tanganmu ke arah kaki dan coba untuk menyentuh ujung jari-jari kaki. Jika merasa kesulitan, doronglah badanmu pelan-pelan untuk membantu tanganmu meraih ujung jari-jari kaki. Tahan selama 5 detik dan ulangi setidaknya 3 kali. Putar kepalamu dengan perlahan dengan cara pertama, tundukkan kepalamu lalu putarlah ke arah kiri dan kanan. Kedua, jangan lakukan dengan terlalu cepat karena akan membuat lehermu terkilir. Ketiga, lakukan dengan perlahan untuk memberikan efek rileks pada otot-otot lehermu. Pertama-tama yang kalian lakukan di sini adalah tegakkan posisi dudukmu terlebih dulu. Kemudian luruskan salah satu kakimu ke samping secara horizontal. Tahan posisi ini selama 2 detik. Perlahan naikkan kaki tersebut ke atas. Tidak perlu terlalu tinggi. Yang penting kamu bisa merasakan otot kakimu tertarik. Tahan posisi ini selama 5 detik. Kemudian, yang terakhir, ulangi gerakan menendang ini untuk kaki yang satunya. Naik turunkan bahumu sebanyak 5 kali. Pertama, duduk dengan tegak, jangan bersandar pada kursi. 2. Angkat kedua bahumu secara bersamaan, tahan selama 5 detik, lalu turunkan kembali. 3. Ulangi gerakan ini setidaknya 5 kali. Berdiri tegak, perlahan turunkan badanmu dan lakukan pose C berlutut dengan satu kaki. Dorong sedikit badanmu ke arah dalam hingga hampir mencium lutut kaki yang tegak. Tahan posisi ini dalam 3 detik. Dan ulangi untuk kaki yang satunya. Tahap mengulangi untuk peregangan otot tangan. 1. Satukan kedua tanganmu dan kunci dengan erat. 2. Angkat kedua tangan yang sudah disatukan tersebut dan berusahalah sekuat mungkin untuk menyentuh langit dengan kedua telapak tanganmu menghadap ke arah atas. Tahanlah pose ini selama 5 detik. Kamu bisa mengulangi pose ini sebanyak 2 kali untuk merasakan otot yang lebih rileks.
Pertama, satukan kedua tanganmu di belakang punggungmu. Pastikan telapak tangannya saling bersentuhan. Kedua, tarik dadamu keluar sampai merasa seluruh otot di bahu dan punggungmu meregang. Ketiga, tahan pose ini selama 5 detik, ulangi sebanyak 3 kali. Dilakukan dengan membuang nafas terlebih dahulu dan sejajarkan bahu dengan kaki. Angkat kaki sebelah kanan ataupun kiri di paha, tekan hingga terasa otot-ototnya. Kemudian lakukan ke kaki sebelahnya lagi. Letakkan tangan kirimu di sisi kanan kepala, dorong secara perlahan kepalamu ke arah bahu kiri. Tidak perlu sampai telingamu menempel pada bahu, yang penting kamu sudah merasakan otot lehermu tertarik. Ulang gerakan ini dengan mendorong kepala secara perlahan ke arah bahu kanan. Sejarah pentakue tradisional. Pada peradaban Yunani kuno sekitar abad ke-6 SM, permainan melempar koin, batu datar, dan bola batu telah dipermainkan yang disebut speristik. Pada peradaban bangsa Romawi kuno melakukan modifikasi permainan dengan menambahkan target yang harus didekati. Pada abad pertengahan Erasmus memiliki permainan yang disebut globurum, namun sebagian lainnya lebih familiar dengan nama bowl. Di Inggris, Raja Henry III mengeluarkan kebijakan larangan permainan globurum diganti dengan memanah, karena penduduk Arab bisa berlatih sebagai pemanah untuk membela negara. Pada abad ke-14, Charles ke-4 dan Charles ke-5 dari Prancis juga melarang seluruh olahraga untuk rakyat jelata. Yang boleh berolahraga hanya kalangan bangsawan. Larangan ini baru pada abad ke-17 dicabut. Di Prancis sekitar abad ke-14, Charles ke-4 dan Charles ke-5 juga mengeluarkan kebijakan pelarangan olahraga terhadap rakyat jelata dengan hanya memperbolehkan kaum bangsawan saja. Namun pada abad ke-17 kebijakan ini dicabut. Pada abad ke-19 di negara Prancis, olahraga ini disebut bowl. Sedangkan di negara Inggris, olahraga permainan ini disebut dengan law bowling. Di daerah Prancis Selatan, bowl telah berubah menjadi jeu professionnel atau bowl lyonnais yang mirip dengan pentakue. Sejarah pentakue di Indonesia pada tahun 18 Maret 2011, Federasi Olahraga Pentakue Indonesia yang disingkat FOP dibentuk. Pada tahun yang sama di bulan November telah mengikuti pada ajang SEA Games 2011 di Palembang, Indonesia. Sejak itu, KONI mengembangkan olahraga pentakue Indonesia lebih baik dengan tidak cuma mempersiapkan training center atlet, namun mulai membangun pentakue menjadi cabang olahraga nasional. Olahraga merupakan jenis kegiatan fisik yang baik untuk pikiran, tubuh, serta jiwa. Melakukan olahraga mampu menjaga kebugaran, kesejahteraan mental, serta interaksi sosial. Olahraga secara rutin merupakan satu di antara langkah untuk mengantisipasi pencegahan memiliki risiko penyakit berbahaya dalam tubuh. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan semua umur. Daniel Landers, profesor dari Arizona State University, menyatakan olahraga dikatakan sebagai obat alami yang kemudian menginspirasi terciptanya terapi olahraga atau sport terapi. Berolahraga berdampak positif karena bisa membawa perubahan bagi tubuh untuk mampu melakukan program latihan yang telah direncanakan. Misalnya yang pertama, otot-otot menjadi tambah besar, kuat dan tak mudah lelah.
memiliki daya ledak yang lebih besar sehingga pada akhirnya seseorang mampu berlari lebih lama atau jauh. Ia pun mampu melompat lebih tinggi. Hal ini sangat dibutuhkan agar program latihan yang progresif dapat terus dilakukan. Yang kedua, Kulang mengalami perubahan untuk menambah beban latihan lebih besar. Perubahan ini penting untuk mencegah terjadinya cedera. Ketiga, pada sistem kardiovaskular membuat jantung membesar, denyutannya bertambah efisien, pembuluh darah juga menjadi lebih lebar sehingga lebih siap menampung aliran darah lebih banyak dan menunjang nutrisi untuk kerja organ tubuh selama berolahraga. Keempat, perubahan juga terjadi pada sistem saraf sehingga tubuh mampu melakukan gerakan yang lebih halus dan lebih sulit. Terakhir, sistem hormonal yang berubah juga membuat otot lebih menonjol, bebas lemak, dan pada akhirnya meningkatkan metabolisme tubuh. Dampak negatif. Berdampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan, seperti nyeri pada sendi. Efek negatif lainnya yaitu olahraga ringan yang dilakukan berulang-ulang untuk jangka panjang dapat menyebabkan overshoot injury. 2. Rambut bisa menipis akibat terjadi peningkatan hormon androgen. Ketiga, kulit juga berubah, misalnya menjadi kasar dan mendebal pada lokasi yang sering terjadi gesekan, seperti telapak kaki. 3. Cenderung bersifat destruktif, riskan, terjadi pada olahraga beban. Cedera ini bisa terjadi tanpa harus berlama-lama. Misalnya, latihan menggunakan beban terlalu besar, sehingga terjadi robekan pada jaringan dekat, otot, ataupun tulang. Jantung yang membesar dapat membuat posisinya di rongga dada menjadi bergulir. Kondisi ini tidak baik bagi aliran darah, bahkan bisa menyebabkan mati. Olahraga melampaui batas kemampuan justru menghasilkan radikal bebas. Efek buruk radikal bebas ini lebih kurang sama dengan efek merokok. Jika kecanduan olahraga itu terus berlanjut dalam waktu panjang, konsekuensinya olahraga yang dilakukan harus terus dilakukan dalam porsi yang secara rutin. Jika tidak, biasanya akan berakibat kecandu, menjadi obesitas, dan menuai sebagai macam penyakit berkaitan dengan metabolis seperti diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas, atau penyakit yang berhubungan dengan mekanik, misalnya osteoartritis atau radang sendi, rematik, dan sakit pinggang akibat HNP atau hernia nukleus pulposus atau yang biasa dikenal awam sebagai keluhan saraf kejepit.
Olahraga untuk usia 30-an, cobalah menaiki tangga untuk menggunakan kamar mandi di lantai lain atau berdiri ketika menerima panggilan telepon sehingga Anda bergerak setiap setengah jam. Coba latihan interval intensitas tinggi, keluarkan tenaga Anda untuk aktivitas berintensitas tinggi hingga 80% dari detak jantung maksimum, seperti lari cepat dan bersepeda. Lalu akhiri dengan periode latihan intensitas rendah. Latihan semacam ini baik untuk orang yang memiliki keterbatasan waktu karena dapat dilakukan dalam 20 menit. Untuk olahraga usia 40-an, jenis latihan yang bisa dicoba misalkan kettlebell. Ini adalah jenis latihan beban menggunakan bola baja dengan pegangan terpasang di bagian atas. Tak cuma itu, Anda juga bisa melakukan pilates untuk membangun kekuatan otot perut sehingga mencegah terjadinya nyeri punggung yang biasanya mulai terasa pada dekade ini. Untuk olahraga usia 50-an, sebagai langkah untuk mengantisipasi penyakit seperti jantung dan diabetes mellitus, lakukan program latihan beban 2 kali seminggu untuk menjaga massa otot. Berjalan kaki dengan cepat juga dianjurkan untuk meningkatkan laju pernapasan dan mengeluarkan keringat. Cobalah sesuatu yang berbeda seperti Tai Chi yang baik untuk keseimbangan dan relaksasi. Pengertian cedera dan penyebabnya. Cedera olahraga adalah cedera pada sistem integumen, otot, dan rangka yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Menurut penyebabnya, dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Virus injury disebabkan oleh gerakan berulang yang terlalu banyak dan terlalu cepat. Traumatic injury disebabkan adanya benturan atau gerakan melebihi kemampuan. Penyebab pasti dari cedera olahraga bergantung pada jenis cederanya. Namun, sebagian besar luka terjadi pada otot, ligamen, atau tendon. Organ tersebut akan robek jika dibentangkan terlalu jauh dan terlalu cepat. Sobekan yang parah memerlukan operasi. Tanda akibat cedera olahraga umumnya terjadi adalah tanda respon perdagangan tubuh berupa tumor atau pembengkakan, kolor atau peningkatan tubuh, rubor atau warna merah, dolor atau nyeri, dan fisiolisa atau penurunan fungsi. Nyeri pertama kali muncul jika serat-serat otot atau tanda yang jumlahnya terbatas mulai mengalami robekan. Selain nyeri, menurut tanda radang seperti bengkak, kemerahan, panas, dan penurunan fungsi. Pada proses lanjut, tanda-tanda peradangan tersebut akan berangsur-angsur menghilang. Apabila tanda peradangan awal cukup hebat, biasanya rasa nyeri masih dirasakan sampai beberapa hari. Setelah onset cedera, kelemahan fungsi berupa penurunan. Jenis-jenis cedera dan cara mengatasinya. 1. Cedera otot perjalanan kaki. Cedera ini disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat dan tendon. Cara mengatasinya yaitu dengan mempereskan es untuk mengurangi pembekakan dan rasa sakit. Agar cepat pulih, angkat pergelangan kaki sejajar dengan jangkung. Dilakukan sambil duduk dan bersandar. 2. Cedera tulang kering. Ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas yang disebabkan oleh peregangan otot. Umumnya terjadi ketika berlari dan melompat. Cara mengatasinya yaitu dengan mengopreskan es pada betis dan tulang kering bagian atas selama beberapa menit. Apabila rasa nyeri tak kunjung mereda, minumlah obat pereda nyeri seperti ibuprofen dan aspirin. Yang ketiga adalah nyeri pinggang. Nyeri pinggang atau nyeri punggung bagian bawah ini sering dialami oleh olahragawan yang mengangkat beban, bersepeda, bermain golf, bermain bisbol, atau bermain tenis. Nyeri ini biasanya dialami di bagian pinggang atau punggung bagian bawah. Kemudian nyeri ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti saraf terjepit, tendon, ataupun otot sobek. Hal ini menandakan bahwa tubuh sudah melakukan olahraga yang cukup berat, maka tubuh harus membutuhkan istirahat.
Yang keempat adalah cedera bahu. Bahu merupakan salah satu bagian yang rawan cedera apabila melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol. Dikarenakan bahu merupakan sebagai tumpuan pergerakan lengan. Pergerakan sendi bahu yang dilakukan secara berulang-ulang dan intens akan menyebabkan otot bahu mengalami kelelahan, membengkak, bahkan bisa saja sobek. Apabila terjadi cedera seperti ini, maka hentikan pergerakan antara bahu dan lengan. Kemudian, untuk meredakan rasa nyeri, kompres bagian bahu atau lengan yang sakit dengan air es selama 15 atau 20 menit. Kelima, cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan risiko mengalami Achilles tendinitis. Nah, umumnya cedera tendon Achilles akan pulih dengan sendirinya setelah mengistirahatkan kaki. Namun, untuk meredakan nyeri, kita bisa mengompres dengan es dan mengangkat tumit lebih tinggi. Yang keenam, ada cedera hamstring. Nah, cedera hamstring ini adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang. Jenis cedera olahraga ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Menangani cedera hamstring mirip dengan cedera otot lainnya. Yang ketujuh, geger otak. Geger otak biasanya terjadi karena benturan atau trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Akibatnya akan mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkurang, muntah-muntah, dan hilang kesadaran. Segera hubungi tenaga medis jika mengalami gejala-gejala tersebut. Jenis-jenis olahraga berdasarkan usianya. Yang pertama yaitu pada masa kanak-kanak dan masa remaja. Pada masa kanak-kanak ini, olahraga dapat mengendalikan berat badan, dapat membangun tubuh agar tetap sehat, dapat meningkatkan kepercayaan diri, dan dapat membangun pola hidup yang baik. Anak-anak sebaiknya melakukan olahraga 1 jam per hari. Anak-anak tetap harus mencoba berbagai macam olahraga agar dapat mengembangkan keterampilan seperti berenang, kemampuan memukul, dan menendang bola. Memasuki usia remaja, dapat motivasi untuk tetap melakukan olahraga tim atau melanjutkan latihan renang maupun olahraga perorangan untuk tetap menjaga tingkat kebugaran tubuh. Yang kedua yaitu olahraga usia 20-an. Olahraga dapat membantu membangun massa otot tanpa lemak dan kepadatan tulang, diantaranya yaitu rugby, rowing, dan boot camp. Up the tour bus, nobody knows us. Get in the car like skip, staying up all night, order me pad thai, then we gon' sleep till. Olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok, terdapat permainan yang disebut xianxi yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih koknya dimanipulasi dengan kaki, objek permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris, sejak zaman pertengahan permainan anak-anak yang disebut Bardolls dan Shootlock akan populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan
dayung atau tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari penyentuhan tanah. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika permainan ini di Jepang. Republik Rakyat Tiongkok dan Siam, sekarang Thailand, selagi mereka mengkolonisasi Asia, ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan pemakaiannya secara bersaingan oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Pona. Permainan tersebut juga dikenal sebagai Pona pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Sejarah badminton di Indonesia. Permainan badminton atau juga disebut bulu tangkis ialah olahraga yang bertujuan untuk memukul bola melewati jaring ke kawasan lawan dengan memakai sebuah raket. Menurut Herman Subarja, permainan bulu tangkis merupakan olahraga yang sifatnya individual dan dilakukan dengan cara 1 versus 1 atau 2 versus 2, memakai raket sebagai alat memukul dan shuttlecock sebagai objek pukul. Federasi bulu tangkis dunia ialah Badminton World Federation atau disingkat BWF, sedangkan di Indonesia berjulukan PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Asal mula bulu tangkis di Indonesia dimulai sejak tahun 1930-an, kala itu bulu tangkis dinaungi oleh Ikatan Sport Indonesia atau ISI. Bulu tangkis mulai berkembang pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Berdiri Persatuan Bulu Tangkis yang dinamakan Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI di Jakarta. Pada tanggal 5 Mei 1951, dibentuk Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. PBSI lahir di tengah gejolak revolusi. Bung Karno menggelorakan nation building. Ia menganjurkan biar olahraga sanggup menjadi alat untuk memperkenalkan Indonesia di kancah dunia. Bung Karno kemudian menerbitkan Kepres nomor 263/1963 untuk mencanangkan Indonesia menjadi 10 besar dalam bidang olahraga. Tim badminton segera menerjemahkan harapan Bung Karno tersebut. PBSI pun ikut berpartisipasi dalam IBF tahun 1953. Pada tahun 1958, Indonesia ikut dalam Piala Thomas yang diadakan di Singapura. Awalnya, tim bulu tangkis Indonesia belum diperhitungkan. Zaman itu, raksasa bulu tangkis berada di Amerika Serikat, Malaya, Inggris, Denmark, dan Thailand. Namun tak terduga, Indonesia bisa tampil beringas. 2 bintang Indonesia kala itu, Tan Jo Hock dan Ferry Soneville, tampil di All Indonesian Final. Hal yang perlu dicatat, zaman itu masih zaman susah. Tidak ada anggaran yang melimpah untuk training olahraga, bahkan untuk memulangkan Ferry yang sedang mencari ilmu di Belanda. PBSI harus mengumpulkan dana melalui dompet Ferry Soneville untuk membeli tiket pesawat. Pada tahun 1961, tim bulu tangkis Indonesia kembali menggaet piala. Indonesia mengalahkan raksasa Thailand di final. Kemudian, pada Piala Thomas 1964 di Tokyo, Jepang, Indonesia justru mengalami kekalahan, menyebabnya alasan Indonesia diskor alasan insiden penonton Evil untuk membeli tiket pesawat. Pada tahun 1961, tim bulu tangkis Indonesia kembali menggaet piala. Indonesia mengalahkan raksasa Thailand di final. Kemudian, pada Piala Thomas 1964 di Tokyo, Jepang, Indonesia justru mengalami kekalahan, menyebabnya alasan Indonesia diskor alasan insiden penonton. Role of the game dalam permainan bulu tangkis.
1. Mencari poin sebanyak-banyaknya. 2. Menjaga daerah permainan dari serangan pemain lawan. Adapun beberapa aturan servis yang perlu diperhatikan dalam permainan bulu tangkis antara lain, pada saat memukul, tinggi kepala daun raket harus berada di bawah pegangan raket. Perkenaan kok harus berada di bawah pinggang, kaki kiri statis, kaki hanya bergeser, tidak boleh lepas dari tanah. Rangkaian mengayun raket harus dalam satu rangkaian. Penerima servis bergerak sesaat setelah servis dipukul. Namun ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam servis permainan olahraga bulu tangkis. Pada saat memukul bola, kepala daun raket harus lebih tinggi atau sejajar dari grip raket. Titik perkenaan kok kepala daun raket lebih tinggi dari pinggang. Posisi kaki menginjak garis tengah atau depan. Kaki kiri melakukan langkah, kaki kanan melangkah sebelum kok dipukul. Rangkaian mengayun raket dan memukul kok tidak boleh terputus. Penerima servis bergerak sebelum kok servis dipukul. Partai atau bentuk permainan bulu tangkis. Ada 5 partai dalam permainan bulu tangkis yang biasa dimainkan, yaitu partai tunggal putra, yaitu permainan yang dimainkan oleh seorang pemain putra dengan seorang pemain putra dari lawan. Contoh pemain tunggal putra yaitu Taufik Hidayat. Partai tunggal putri, yaitu permainan yang dimainkan oleh seorang pemain putri dengan seorang pemain putri dari tim lawan. Contoh pemain putri tunggal adalah Susi Susanti. Partai ganda putra, yaitu permainan yang dimainkan oleh 2 orang pemain putra dengan 2 orang pemain putra dari tim lawan. Contoh pemain ganda putra adalah Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Partai ganda putri, yaitu permainan yang dimainkan oleh 2 orang pemain putri dengan 2 orang pemain putri dari tim lawan. Contoh pemain ganda putri adalah Grisya Poli dan Nitya Krishinda. Partai ganda campuran, yaitu permainan yang dimainkan oleh pasangan putra-putri dengan pasangan putra-putri juga dari tim lawan. Contoh pemain ganda campuran adalah Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir. Sistem penilaian atau perhitungan poin dalam bulu tangkis. Ada beberapa jenis penilaian atau perhitungan poin dalam badminton atau bulu tangkis. Di antaranya adalah sistem pindah bola dan sistem rally point. Beberapa peraturan yang diterapkan untuk perhitungan poin menggunakan sistem pindah bola dan sistem rally point. Sistem pindah bola dalam permainan bulu tangkis, sebelum pertandingan dimulai harus ditentukan salah seorang pemain dan tiap pasangan sebagai orang pertama. Pilihan ini berlaku untuk setiap set yang dimainkan. Jumlah poin genap atau ganjil menentukan posisi orang pertama saat melakukan servis. Setiap pasangan mempunyai 2 kali kesempatan servis atau masing-masing untuk tiap pemain. Sebelum pindah bola, kecuali servis pertama pada tiap-tiap awal set tidak mendapat kesempatan kedua. Saat pindah bola, servis pertama selalu dilakukan oleh pemain yang berada di sebelah kanan, bukan oleh orang pertama. Sistem rally point dalam permainan bulu tangkis. Setiap pasangan hanya mendapat 1 kali kesempatan servis, tidak ada servis kedua. Servis dilakukan oleh pemain yang posisinya sesuai dengan poin yang telah diraih oleh pasangan tersebut. Pemain yang akan terus melakukan servis sampai poin berikutnya diraih oleh lawan. Sistem perhitungan poin pada bulu tangkis telah mengalami banyak perubahan, mulai dari sistem klasik yaitu pindah bola 15 poin sampai sistem terbaru, sistem rally 21 poin, terhitung sejak Mei 2006 pada kejuaraan resmi seluruh partai tunggal maupun ganda menggunakan sistem perhitungan 3 kali 21 poin, rally point. Poin tertinggi dalam setiap set adalah 21 poin, kecuali jika terjadi perpanjangan atau deus, yang dikarenakan terjadi persaingan yang sangat ketat antara kedua pemain sehingga harus diperpanjang hingga selisih jarak 2 poin sesuai dengan ketetapan.
Pemain bisa dikatakan menang dalam sebuah pertandingan jika pemain tunggal maupun ganda bisa memenangkan 2 set pertandingan secara langsung. Jika terjadi hasil yang sama kuat dalam 2 set, maka dilanjutkan dengan set permainan yang ketiga. Pemain atau pasangan mengambil posisi berseberangan pada kedua sisi jaring di lapangan bulu tangkis. Permainan dimulai dengan salah satu pemain melakukan servis. Tujuan permainan adalah untuk memukul sebuah kok menggunakan raket melewati jaring ke wilayah lawan sampai lawan tidak dapat mengembalikannya kembali. Area jaring ke permainan berbeda untuk partai tunggal dan ganda. Bila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dikatakan keluar. Setiap kali pemain atau pasangan tidak dapat mengembalikan kok atau karena menyangkut di jaring atau keluar lapangan, maka lawannya akan memperoleh poin. Permainan berakhir bila salah satu pemain atau pasangan telah meraih sejumlah poin tertentu. Di sini saya akan menjelaskan 3 teknik dasar cara memegang raket. Yang pertama, pegangan forehand. Pegangan ini dapat kita lakukan seperti kita akan bersalaman seperti ini. Ruas antara ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf T. Yang kedua, pegangan backhand. Pegangan ini dapat kita lakukan dengan cara memutar seperempat dari pegangan forehand dan ibu jari lurus dengan tangkai. Yang ketiga, pegangan pukul kasur. Seperti namanya, pegangan ini dapat kita lakukan seperti kita akan memukul kasur. Ibu jari dan jari telunjuk menyatu seperti ini. Teknik pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan setelekok ke lapangan lawan. Terdapat macam-macam teknik dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis, yaitu pukulan servis. Pukulan servis merupakan pukulan dengan raket untuk menerbangkan setelekok ke bidang lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan permainan. Macam-macam pukulan servis, yaitu pukulan servis pendek, pukulan servis panjang, pukulan servis mendatar atau drip, pukulan servis cambuk, pukulan smash. Pukulan smash adalah pukulan yang cepat diarahkan ke bawah dengan kuat dan tajam. Pukulan ini bertujuan untuk mengembalikan bola pendek yang telah dipukul ke atas oleh lawan. Pukulan smash terbagi menjadi 2 pukulan, yaitu pukulan smash forehand dan pukulan smash backhand. Contoh drop shot. Pukulan drop shot adalah pukulan rendah tipis di atas net dan pelan sehingga kok langsung jatuh menuju lantai. Pukulan drop shot dapat dilakukan dengan pegangan forehand maupun backhand pada posisi overhand ataupun underhand. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan setelekok setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Pukulan lob dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu overhand lob dan underhand lob. Servis dilakukan dari satu sisi lapangan, kiri atau kanan, yang menyilang menyeberangi jaring ke area lawan. Partai tunggal dan partai ganda memiliki area servis yang berbeda, seperti yang diilustrasikan pada gambar. Bila kok jatuh dalam area tersebut, maka kok menyatakan keluar dan poin bagi penerima servis. Posisi kiri atau kanan tempat servis dilakukan ditentukan dari jumlah poin yang telah dikumpulkan oleh pemain yang akan melakukan servis. Posisi kanan untuk jumlah poin genap dan posisi kiri untuk jumlah poin ganjil. Servis dari posisi kanan juga dilakukan saat jumlah poin masih 0. Pada set pertama, pemain atau pasangan melakukan servis untuk pertama kali ditentukan oleh undian, sedangkan untuk set berikutnya dilakukan oleh pemenang dari set sebelumnya. Untuk partai ganda, beberapa peraturan berbeda diterapkan untuk perhitungan poin menggunakan sistem pindah bola dan sistem real point.
Sejak Mei 2006, pada kejuaraan resmi seluruh partai menggunakan sistem perhitungan 3x21 real point. Pemenangnya adalah pemain atau pasangan yang lebih memenangkan 2 set. Pertandingan-pertandingan internasional. Adapun pertandingan-pertandingan internasional yang penting diantaranya 1. Kejuaraan All England, 2. Kejuaraan dunia yang resmi, 3. Kejuaraan Asia, 4. Kejuaraan bulu tangkis di dalam Asia Games, SEA Games, dan sebagainya, beregu dan perorangan. 5. Kejuaraan dunia beregu terdiri dari 1. Untuk golongan pria disebut Thomas Cup Championship, 2. Untuk golongan wanita disebut Uber Cup Championship. Adapun perlengkapan dalam permainan bulu tangkis, yang pertama ada lapangan dan jaring. Lapangan berbentuk persegi panjang mempunyai ketebalan 40 mm dan harus berwarna kontras. Dan jaring setinggi 1,55 meter berada tepat di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Yang kedua ada raket. Secara tradisional, raket dibuat dari kayu, kemudian aluminium atau logam ringan lainnya menjadi bahan yang dipilih. Tapi kini, hampir semua raket bulu tangkis berkomposisikan komposit serat karbon atau plastik bertulang grafit. Yang ketiga ada senar. Jenis senar berbeda-beda, memiliki ciri-ciri tanggapan, berlainan, keawetan secara umum, bervariasi dengan kinerjanya. Kebanyakan senar berketebalan 21 ukuran dan diuntai dengan ketegangan 18 sampai 30. Yang keempat ada kok. Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis. Terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Yang kelima ada sepatu. Karena percepatan sepanjang lapangan sangatlah penting, para pemain membutuhkan pegangan dengan lantai yang dimaksimalkan pada setiap serat, dan sepatu yang digunakan adalah sepatu khusus bulu tangkis.